Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latiful Kolbi, kelas 01 SMJP 002. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Biasanya, para pemimpin menerapkan konsep dari berbagai teori manajemen yang paling sesuai dengan karyawan dan budaya perusahaan mereka. Meskipun banyak teori manajemen diciptakan berabad-abad yang lalu, mereka masih memberikan banyak kerangka kerja yang bermanfaat untuk memimpin tim di tempat kerja dan menjalankan bisnis saat ini. 1. Aliran manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesis alur kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Itu adalah salah satu upaya paling awal untuk menerapkan sains pada rekayasa proses untuk manajemen. Menurut para ahli, 1. Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. 1. Perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Jadi metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Pendidikan. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. 2. Frank dan Lillian Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 dan sampai 1972. 1. Mempelajari kelelahan dan gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. 2. Gerakan dan kelelahan saling berkaitan. 3. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. 4. Cara terbaik pengerjaan suatu tugas. 3. Henry L. Gain tahun 1861 sampai 1919. 1. Kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan manajemen. 2. Seleksi ilmiah tenaga kerja. 3. Sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. 4. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Harrington Emerson tahun 1853 sampai 1931. 1. Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cakap. 4. Disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan sistem informasi dan akuntansi. 7. Pemberian perintah, perencanaan dan pengurutan kerja.
8. Adanya standar-standar dan schedule, metode dan waktu step kegiatan. 9. Kondisi yang distandarisasi. 10. Operasi yang distandarisasi. 11. Instruksi praktis tertulis yang standar. 12. Balas jasa efisiensi, rencana insentif. 2. Teori organisasi klasik. Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Menurut para ahli. 1. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925. 1. Teknisi, memproduksi produk. 2. Komersial, membeli bahan baku dan menjual produk. 3. Keuangan, mencari dan menggunakan dana. 4. Keamanan, menjaga karyawan dan kekayaan perusahaan. 5. Akuntansi, mencatat dan mengukur transaksi. 2. Max Weber. 1. Mengembangkan teori birokrasi, aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. 2. Birokrasi organisasi dengan struktur formal dan hierarkis yang disahkan juga merujuk pada proses struktur formal di dalam sebuah organisasi. 3. Digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. 3. Aliran tingkah laku. A. Pendekatan hubungan manusia, studi Hawthorne. B. Pendekatan ilmu perilaku, M.C. Gregor. 2. Abraham Maslow. 3. Argyris. Kontribusi dan keterbatasan pendekatan hubungan manusia. Kontribusinya 1. Pentingnya kebutuhan sosial. 2. Proses dan dinamika kelompok. Keterbatasannya 1. Konsep manusia sosial tidak menjelaskannya sepenuhnya perilaku manusia. 2. Perbaikan kondisi kerja tidak mampu meningkatkan prestasi kerja malah cenderung menurunkan prestasi kerja karena pekerja cenderung menjadi lebih santai dalam bekerja. 3. Terdapat faktor lain selain faktor sosial yang mendorong prestasi kerja. 4. Aliran ilmu manajemen atau pendekatan kuantitatif. 1. Teknik riset operasi dan manajemen sains. 2. Dikembangkan oleh tim riset dari Inggris yang kemudian ditiru oleh Amerika Serikat pada tahun 1. A. Penggunaan komputer untuk model matematika. B. Digunakan ke industri. 3. Model OR yang dikembangkan seperti CPM, Critical Path Method, untuk merencanakan proyek. Teori antrean, manajemen operasi seperti penggunaan EOQ, Economy Order Quantity, dalam pengendalian persediaan. Simulasi, analisis BEP, programasi linear programming. Kontribusi dan keterbatasan pendekatan kuantitatif. 1. Kontribusi. Model kuantitatif, model matematika digunakan dalam perencanaan dan pengendalian. 2. Keterbatasan. Kurang memberi perhatian pada hubungan manusia dalam organisasi. Hanya memberi penekanan pada aspek organisasi yang dapat ditangkap dalam angka. Kehilangan arti penting hubungan antara manusia. 5. Pendekatan sistem. 1. Sistem, gabungan sub-sub sistem yang saling berkaitan. 2. Organisasi, sebagai suatu sistem dipandang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dan sistem atau organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya.
Konsep penting pendekatan sistem. 1. Subsistem, bagian dari sistem. 2. Sinergi, hasil yang lebih efektif dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. 3. Sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka, sistem yang berinteraksi. Sistem tertutup, sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan. 4. Batas sistem, membatasi sistem dengan lingkungannya. 5. Aliran, input mengalir ke sistem, diproses dan keluar sebagai output. 6. Umpan balik, bagian dari sistem pengendalian yang mengembalikan hasil tindakan kepada individu yang bersangkutan untuk koreksi. 6. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau kontingensi approach muncul dari asumsi dasar pendekatan pandangan umum atau universalistic approach yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan apapun dan dalam kondisi lingkungan di mana saja. Fisher dalam Mapsari tahun 2010 berpendapat bahwa pendekatan kontingensi ini mengungkapkan bahwa perencanaan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut ditetapkan. Pendekatan kontingensi digunakan untuk mengevaluasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.